Menantu Super. Bab 5551 sampai 5560. Bab 5551 Mitigasi Ganda. Apa? Ketika komandan datang ke kamar pemilik desa dan melaporkan informasi tentang lautan darah kepada pemilik desa sangat terkejut setelah mendengarnya. Dia menamparkan meja dan berdiri. Jika dibandingkan dulu, pemilik desa masih merupakan orang yang mengelola emosinya dengan baik, maka kini ia hampir tak ada bedanya dengan orang biasa. Tentu saja apa yang menimpa nenek moyang memang cukup menakutkan. Orang-orang di bawah curiga itu nenek moyang. Tanya pemilik desa cemas. Tuan, meskipun kemungkinan ini tampaknya tidak terlalu besar, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu sangat mungkin terjadi. Pemilik desa sedikit ragu-ragu. Faktanya, selama dia dengan hati-hati menggabungkan semua faktor dan memikirkannya lebih lanjut, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa bawahannya tidak membuat tebakan sembarangan. Hal ini memang sangat mungkin terjadi. Tuan, kita harus menemukan cara untuk masuk ke lautan darah untuk membantu. Jika tidak, saya khawatir jika nenek moyang kita menghadapi bahaya, maka ratusan ribu saudara di toko terkenal seperti itu mungkin semuanya dirugikan. Hukuman yang paling kejam. Komandan itu berkata dengan tergesa-gesa. Tapi, bagaimana caramu membantu di lautan darah? Ada batasan di lautan darah, siapapun yang memasuki lautan darah akan dihadang oleh monster yang diubah oleh kekuatan lautan darah. Hal ini berlaku bagi orang luar saat mereka masuk, dan juga berlaku bagi orang-orangnya saat mereka masuk. Hal ini karena kekuatan jahat itu sendiri sangat jahat dan jahat, oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, secara alamiah tidak ada yang disebut perbedaan antara kawan dan lawan. Alasan kedua dan terpenting adalah semacam pengelolaan terhadap bangsanya sendiri. Sebagus apapun timnya, akan selalu ada yang berkhianat, dengan kata lain organisasinya sudah tahu sejak awal bahwa mereka kurang jujur, sehingga akan ada orang yang ingin meninggalkannya. Apa cara terbaik untuk menjauh dari mereka? Itu pasti lautan darah. Darah di lautan darah diperlukan agar mereka yang dirasuki setan oleh lautan darah tidak akan mati. Oleh karena itu, jelaslah bahwa jika seseorang ingin membelot, ia harus mengambil sebagian darah yang ada di lautan darah. Jika ada pembatasan seperti itu di lautan darah, pada dasarnya dapat mencegah orang-orang tersebut untuk membelot. Ini awalnya merupakan mekanisme sempurna yang memungkinkan mereka mengelola tim secara efektif tanpa mengeluarkan terlalu banyak uang. Namun siapa sangka saat ini hal-hal tersebut menjadi semacam belenggu bagi mereka, kini mereka ingin mengirimkan orang untuk membantu, namun untuk sementara mereka benar-benar tidak bisa membantu. Jika 10.000 orang jatuh, lautan darah otomatis akan menghasilkan 10.000 monster. Jadi, dalam kasus ini, berapa banyak dari 10.000 orang yang bisa bertahan hidup menjadi tanda tanya besar. Apalagi masih membutuhkan waktu tunggu tertentu untuk memberikan jawaban atas tanda tanya tersebut. Sebab, kalian harus menunggu sampai orang-orang tersebut sudah berhadapan dengan monsternya masing-masing. Oleh karena itu, baik dari sudut pandang efisiensi dukungan atau intensitas dukungan, efek akhir dan signifikansi dukungan menjadi sangat kecil. Tuan, kenapa kamu tidak mendengarkan saya? Kamu beritahu aku. Bawahan saya menyarankan agar kami memobilisasi elit Wen Yuan. Orang-orang di Wen Yuan semuanya sangat terlatih. Setelah memasuki lautan darah, mereka memiliki tingkat kemenangan yang jauh lebih tinggi melawan monster-monster itu. Dan setelah mereka bertahan, karena kekuatannya sendiri juga relatif kuat, sehingga dukungan terakhir kepada leluhur akan lebih efektif. Komandan menyelesaikan kata-katanya dan terus menambahkan, namun, ini mungkin menghancurkan pertahanan di ladang gandum sepenuhnya. Pemilik desa tidak angkat bicara, ia juga mempertimbangkan dengan cermat untung dan ruginya, tentu saja ia juga mempertimbangkan apakah cara ini layak dilakukan. Tuan, kami tidak boleh ragu. Jika nenek moyang membutuhkan dukungan dan dukungan kami tidak ada, maka Han San Qian tidak perlu berurusan dengan kami. Para petinggi akan menangani kami secara langsung. Bahkan jika kita menangkap Han San Qian, dengan mengorbankan nenek moyang kita, menurutku itu bukan pujian apapun. Soalnya, bab 5552 hukuman. Ya, bawahan saya benar sekali. Jika terjadi kecelakaan, Han San Qian tidak diperlukan. Atasan mereka akan membunuh mereka tanpa ampun.
Tidak mungkin, ini kejahatan besar. Konsekuensinya sangat serius. Mengangguk, pemilik desa tidak keberatan. Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, pemilik desa mengangguk dengan berat, baiklah, biarkan orang-orang dari Akademi Sastra segera mengambil tindakan, dan pada saat yang sama, sesuaikan situasi darurat seluruh desa ke tingkat tertinggi. Level tertinggi berarti seluruh tokoh terkenal akan memasuki kondisi paling ekstrim. Di negara bagian ini, dari elit dari berbagai departemen hingga pelayan paling biasa yang menyapu lantai, sangatlah mustahil untuk masuk status pertempuran lengkap. Sansi menuruti perintah. Ya. Komandan menerima perintah dan segera mundur. Saya harap tidak terjadi hal serius, gumam pemilik desa dengan cemas. Hal-hal sedikit di luar imajinasi dan harapannya. Sekarang secara keseluruhan sangat serius. Meskipun dia sangat tidak mau melakukannya, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia harus menghentikan persiapan bertahun-tahun dan untuk sementara menyerang semua sistem pertahanan Han Sanqian. Penguraian. Lagi pula, dengan keluarnya nenek moyang, makna banyak hal akan berbeda. Jika nenek moyang baik-baik saja dan mereka membantu, tidak ada yang perlu dikatakan, namun jika nenek moyang terluka dan tidak bergerak, maka masalah ini akan sangat merepotkan. Tentu akan berbeda jika dia mengambil tindakan. Lagi pula, ketika atasan Anda menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban Anda punya banyak alasan untuk membantah. Kami memang mengirim orang untuk menyelamatkan sesegera mungkin, tetapi tidak mungkin. Han Sanqian sangat kuat. Bukankah normal jika mereka tidak bisa menyelesaikan lawan yang bahkan nenek moyangnya pun tidak bisa menyelesaikannya? Jadi, mereka harus melakukan ini. Tak lama kemudian, tabuhan gendang yang mendesak terdengar di desa tersebut. Iramanya begitu cepat hingga hampir mencengangkan. Semua orang di desa tersebut kaget dan terpana saat mendengar suara gendang tersebut untuk pertama kalinya. Butuh waktu lama untuk merenung. Karena untuk tokoh-tokoh ternama, pihak villa selalu mengklasifikasikan situasi darurat, namun dalam banyak kasus, keadaan darurat tersebut sulit terjadi. Kalaupun muncul, sebagian besar berada dalam jangkauan yang relatif kecil. Bunyi gendang yang dimainkan Han Sanqian saat berada di ladang gandum hari ini sebenarnya cukup mendesak. Setidaknya, itulah level tertinggi yang mereka ketahui. Namun, itu memang merupakan level tertinggi yang diketahui. Tapi Mingmen sebenarnya lebih dari itu, ada juga level yang lebih tinggi yaitu larangan. Yang disebut larangan adalah keadaan tingkat tinggi di mana setiap orang mengambil tindakan pada saat yang paling mendesak. Jenjang ini tidak termasuk dalam penetapan jenjang konvensional, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui keberadaannya dari peraturan perundang-undangan, seringkali diperingatkan secara pribadi oleh atasannya. Karena memang ada, dan begitu ada perintah, itu pasti keadaan yang paling mendesak, jadi harus menjadi aturan inti di antara inti. Namun, untuk menunjukkan kekuatannya, tokoh-tokoh terkenal memberikan perasaan bahwa mereka sangat kuat dan tidak perlu khawatir dengan situasi apapun, sehingga mereka sering menyembunyikan aturan ini dan menyampaikannya dengan cara ini. Efek keseluruhannya sebenarnya cukup bagus. Karena tidak resmi, semua orang tidak mengira itu dirilis oleh Zhuang Nai, dan mereka mempertimbangkan kekhawatiran berbahaya ini. Namun semua orang mengetahuinya dan mencamkannya, karena itu yang disampaikan oleh atasan langsungnya, sehingga harus benar dan perlu diikuti. Sekarang, ketika mereka tiba-tiba mendengar suara drum seperti ini, tentu saja reaksi pertama mereka tidak cukup cepat, tetapi kemudian mereka menjadi sangat gugup. Memang tidak diumumkan secara resmi, tapi sekarang tiba-tiba langsung digunakan. Selama otaknya sedikit normal, bisa dipahami pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi di desa tersebut. Kemudian menghubungi Han Sanqian sekarang ada di desanya, orang yang cerdas dapat dengan mudah memikirkan hal besar yang mungkin terjadi. Saat ini, di atas ladang gandum, angin hitam baru saja mengatur ulang semua pertahanan setelah utusan khusus berbaju putih mengirim orang, dia bahkan tidak sempat mengambil nafas sebelum mendengar perintah gendang yang mendesak. Apa yang terjadi? Mata Hei Feng sedikit ragu-ragu. Dia tidak tahu hal besar apa yang terjadi tiba-tiba. Seorang bawahan dengan cepat berlari saat ini. Bab 5553 seluruh desa berada dalam kekacauan. Utusan khusus, pemilik desa memerintahkan agar semua saudara segera berkumpul. Berkumpul.
Setelah mendengar perintah ini, Blackwing jelas tertegun sejenak. Dia akhirnya berhasil mendistribusikan jumlah orang secara merata, dan pada dasarnya memastikan operasi normal dan penggunaan seluruh formasi pertahanan. Anda tahu, ini dicapai dengan utusan khusus berbaju putih yang menyeret beberapa elit pergi. Artinya, ini prestasi besar, bahkan sebelum dia sempat mengklaim pujian sayangku, atasan biarkan saja dia dibubarkan. Benda ini memang membuat semua orang bingung jika memakainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun utusan khusus berbaju putih mengambil sebagian dari tenaga kita, saya baru saja menghitung berkali-kali untuk mendapatkan struktur pertahanan saat ini, yang pada dasarnya menjamin bahwa tidak akan ada masalah dengan keseluruhan susunan pertahanan. Ini lagi kenapa kita tiba-tiba berkumpul bersama. Hei Feng sangat cemas dan tidak mau. Han Sanqian telah bermain-main di lautan darah, dan bahkan leluhur terpaksa mengambil tindakan. Pemilik desa khawatir jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada leluhur selama pertempuran dengan Han Sanqian, maka seluruh nama akan hancur. Semua tokoh akan dihukum oleh guntur. Kata-kata leluhur langsung membawa Hei Feng kembali ke dunia nyata, dan seperti baskom berisi air dingin, itu langsung memadamkan amarah di hatinya. Nenek moyang muncul di lautan darah. Tanya Blackwing. Meski ia adalah utusan khusus Akademi Seni dan posisinya hampir di bawah pemilik desa dan di atas 10.000 orang, nyatanya ia hanya mendengar tentang legenda leluhurnya. Ya, seluruh laut darah saat ini sedang dalam kekacauan. Pemilik desa ingin Anda segera mengirim cukup banyak master dari gerbang bawah tanah ke laut darah untuk mendukung leluhur sesegera mungkin. Mendengar berita tersebut, Hei Feng segera menerima perintah, ya. Meski sayang membuang pertahanan saat ini untuk menyerang Han Sanqian, namun dibandingkan dengan kesempatan membantu leluhur, tetap saja tidak disayangkan. Lagi pula, jika Anda dapat membantu leluhur, itu akan menjadi prestasi terbaik, jauh lebih baik daripada menangkap Han Sanqian di sini. Apalagi saya juga bisa berhubungan dekat dengan sosok legendaris ini, saat itu bagaimana jika nenek moyang senang dan mengangkat saya? Atau, nenek moyang secara langsung mengajarinya beberapa keterampilan magis, yang lebih baik dari ini. Oleh karena itu, keegoisan Hei Feng tiba-tiba terungkap sepenuhnya. Oke, biarkan semua orang segera datang dan berkumpul dengan saya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan atau di mana mereka berada, jika mereka tidak tiba di tempat kejadian dalam 1 menit, saya ingin kepala mereka. Ya. Bawahannya segera turun untuk menyampaikan pesan tersebut, dan Hei Feng juga menunggu dengan gugup dan bersemangat. Dalam sekejap, puluhan ribu kuda dan kuda langsung melompat keluar dari segala arah, lalu bergerak mendekati Hei Feng. Lagi pula, orang-orang dari Akademi Seni Liberal berasal dari Akademi Seni Liberal, dan mereka cukup terlatih. Seperti yang diharapkan, mereka diatur dengan rapi di depan Hei Feng dalam 1 menit, meskipun semua orang tidak tahu kenapa sekelompok mereka tiba-tiba dipindahkan ke sini. Datang untuk berkumpul, tetapi naluri mereka untuk melaksanakan perintah membuat mereka menahan keraguan di hati dan berdiri dengan patuh. Semuanya di sini, hentikan perintahku, semua yang berada di langkah pertama dan kedua Akademi Seni Liberal kita, silakan maju selangkah. Wow, sekitar 10.000 orang maju selangkah. Orang-orang ini hampir semuanya adalah orang terkuat di akademi. Di hari kerja, termasuk saat berhadapan dengan Han Sanqian barusan, merekalah yang berada di garis depan, dan kemampuan komprehensif mereka seperti efektivitas tempur dan kemampuan eksekusi secara alami cukup kuat. Yang lain masih tinggal di sini, tetapi jika Anda ingin mengikuti saya ke tempat baru, Anda akan memiliki kekuatan untuk mengikuti saya. Oleh karena itu, pertahanan di ladang gandum pada dasarnya akan runtuh. Namun, ini tidak berarti bahwa kita punya menyerah di sini. Perintah Hei Feng dan Tao. Kalian semua harus tetap di sini. Jika Han Sanqian dan Su Yingxia keluar, misi kalian tidak lagi perlu menangkap mereka untukku, tetapi mencoba segala cara untuk menahan mereka dan menunggu yang besar. Tahukah kalian tentang kembalinya bala bantuan pasukan? Ya. Sisa tim pertama dan tim kedua, segera berangkat bersamaku ke gerbang bawah tanah untuk melindungi leluhur darah. Serang. Mengikuti teriakan keras Hei Feng, dia memimpin sekelompok orang dan dengan cepat bergegas ke pintu bawah tanah. Pada saat yang hampir bersamaan, banyak orang dari tokoh terkenal juga bergegas ke sana.
Bab 5554 ribuan orang berkumpul. Padat, hampir seperti sungai, sejumlah besar orang berkumpul dengan heboh di depan pintu bawah tanah. Namun meski begitu, keadaannya tidak kacau. Di tengah kerumunan, sebuah lorong telah ditinggalkan lebih awal, sehingga ketika orang-orang dari perguruan tinggi seni liberal bergegas datang, mereka tidak akan menemui hambatan apapun. Ledakan. Pintu bawah tanah perlahan terbuka kembali dengan suara keras. Memanfaatkan terbukanya pintu, Hei Feng melakukan mobilisasi terakhirnya. Kalian semua adalah orang terkuat di akademi kami, dan kalian juga salah satu ciri khas toko saya yang terkenal. Di hari kerja, kalian juga tahu bahwa manfaat dan perlakuan yang kalian terima hampir selalu yang terbaik di toko. Tidak apa-apa, karena itulah yang seharusnya kamu miliki. Tetapi pada saat yang sama, Anda juga harus memahami kebenarannya. Mengumpulkan pasukan selama 1000 hari dapat digunakan untuk sesaat. Saat ini, inilah saatnya. Saya tahu banyak dari Anda pasti sangat aneh. Mengapa Anda ingin tinggal di ladang gandum sambil melakukan pekerjaan dengan baik? Segera menarikmu ke sini. Aku sudah menyebutkannya sebelum kita berangkat. Sekarang, aku akan memberitahumu lebih jelas. Leluhur Laut Darah kemungkinan besar akan ditembak oleh Han San Qian di Laut Darah. Tujuan dan misi kami adalah segera memberikan dukungan. Ini berarti semua saudara yang hadir akan bergabung denganku di Lautan Darah untuk sementara waktu. Kamu juga tahu bahwa setiap orang yang memasuki Lautan Darah akan memanggil monster formasi yang sesuai. Jika kita kurang beruntung untuk memanggil yang kuat, mereka tidak punya pilihan selain mati di dalam. Bagi yang lemah, kita harus mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka dan memasuki Lautan Darah secepat mungkin untuk membantu kita. Nenek moyang. Apakah kamu mendengar semuanya dengan jelas? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Akademi Sastra yang masih bingung kini akhirnya mengerti apa yang terjadi. Mereka akhirnya mengerti mengapa misi mereka diubah untuk sementara. Meskipun aku merasa sedikit kasihan di hatiku, ketika aku memikirkannya dengan hati-hati, sebenarnya itu mirip dengan reaksi Hei Feng. Semua orang tahu betul bahwa bisa menyelamatkan leluhur secara langsung jelas merupakan kesempatan terbaik bagi setiap orang untuk berkontribusi. Mengapa Jing Wei begitu hebat? Bukankah karena mereka mengikuti kaisar? Oleh karena itu, selama festival militer, level Jing Wei jelas sangat tinggi. Jika Anda tidak menghitung 1, Anda harus menghitung 2. Dengarkan dengan jelas. Kami akan melindungi nenek moyang kami sampai mati. Bagus sekali. Pintu bawah tanah sekarang terbuka. Kamu bisa masuk bersamaku. Ya. Hei Feng berbalik, melihat ke pintu bawah tanah yang setengah terbuka, dan mengayunkan pedangnya di tangannya, bunuh. Membunuh. Di balik teriakan keras pembunuhan, hampir 10.000 pasukan elit secara resmi menyerbu langsung ke Lautan Darah di bawah kepemimpinan Blackwing. Orang-orang dari tim inspeksi pertama akan turun bersama orang-orang dari Akademi Sastra untuk membantu segala situasi khusus yang berkaitan dengan Lautan Darah. Selain itu, mereka juga dapat memperhatikan kebutuhan nenek moyang setiap saat. Pemimpin Departemen Pemeriksaan Lautan Darah juga berkata dengan tergesa-gesa. Tim pendeteksi yang terdiri dari sekitar 20 orang mengikuti Wen Yuan dan memasuki pintu bawah tanah, dan akhirnya ada ratusan kuli yang bertanggung jawab atas kejadian setelahnya, transportasi, tugas dan hal-hal lain. Setelah mereka masuk, pintu bawah tanah akan terbuka kembali. Semuanya dengarkan perintahku, ambil pintu bawah tanah sebagai titik pusat, dan segera tempatkan aku dalam keadaan siaga dalam keadaan perang. Ya. Hampir 100.000 orang minum secara serempak. Di antaranya tentu saja ada talenta dari Akademi Seni Liberal, elit biasa, bahkan pelayan yang membawa sapu dan spatula. Seluruh villa di Celebrity Store kini berbagi kebencian yang sama dan cukup bersatu. Wow! Ratusan ribu orang pun bergerak serentak dan membentuk formasi, harus saya akui momentumnya cukup kuat saat ini. Mengaum. Dan di Lautan Darah, pertarungan antara dua bayangan hitam telah benar-benar memasuki keadaan panas membara. Kedua belah pihak saling bertarung, dan sepertinya tidak ada yang dirugikan. Ledakan yang ditimbulkan oleh kedua orang kuat tersebut juga meledakkan manusia dan kuda yang berada di sebelah Lautan Darah, semakin jauh, bahkan akhirnya mencapai jarak hampir 100 meter dari Lautan Darah. Membunuh. Blackwing,
dengan hampir 10.000 elit, menyerbu dengan perkasa. Dengan datangnya pria dan kuda dari Akademi Seni, kelompok elit mengikuti mereka dan perlahan mendekati lautan darah lagi. Hei Feng melihat kedua bayangan hitam di depannya dan ledakan besar yang disebabkan oleh bayangan hitam tersebut. Dia membuka matanya lebar-lebar dan membeku di tempat sejenak. Ini sialan. Bab 5555, Bala Bantuan dan Pangsit. Mengerikan. Meskipun kedua bayangan hitam ini hanyalah bayangan Dharma, utusan khusus itu jelas hanyalah bayangan Dharma. Ini sangat kuat sehingga hampir tidak bisa dikenali lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi secara umum tidak menyangkal pandangan tersebut. Ya, utusan khusus, orang-orang kami mengawasi dari luar, dan banyak dari mereka yang terluka akibat ledakan, jadi mereka mundur jauh-jauh ke tempat mereka berada sekarang. Kapten tim asli juga berkata dengan tergesa-gesa di kali ini. Tentu saja, kata-kata ini dimaksudkan untuk membela diri dan bertindak terlalu jauh, tapi ada juga sedikit pengingat di dalamnya. Aku tahu, kata Hei Feng dingin, masih sangat gugup. Pertama, target bantuan dan lawannya jelas sangat kuat. Ketika mereka memasuki lautan darah, mereka tidak hanya harus menghadapi monster formasi yang mereka panggil, tetapi juga harus menghindari sisa kekuatan ledakan di proses. Tidak ada yang tahu apakah dia akan terluka secara tidak sengaja pada detik berikutnya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka lolos dan melewati monster, mereka mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk menyelamatkannya. Kesenjangan level antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka menyerbu masuk sekaligus. Faktanya, mereka pasti bisa membantu, tapi selalu seperti dua raja singa yang memperebutkan hegemoni, dan mereka hanyalah hiena kecil. Tidak, itu harusnya lebih kecil. Tidak mungkin mereka melukai lawan, atau kerusakannya terbatas. Ketika mereka masuk, mereka terutama menggunakan taktik seperti pelecehan dan penundaan. Tapi, meski efektif, korban mereka mungkin sangat tinggi. Saudaraku, bagaimana situasinya? Saya rasa Anda semua sudah melihatnya. Sederhananya, kekuatan ini jauh di luar pengetahuan dan kemampuan kita. Artinya, jika kita masuk untuk memberikan dukungan, kita akan berada dalam bahaya besar. Kemungkinan besar sebagian besar dari hampir 10.000 tentara kita akan terbunuh atau terluka dalam waktu singkat. Saya yakin tidak banyak orang yang bisa keluar hidup-hidup. Jadi, apakah kamu siap? Hei Feng sebenarnya merasa berat ketika mengucapkan kata-kata tersebut, karena sebagai utusan khusus, dia tahu betul bahwa dia mungkin dalam bahaya ketika memasuki lingkungan seperti ini. Kegembiraan sebelumnya karena bisa membantu leluhur berubah menjadi kecemasan yang lebih besar. Namun secara keseluruhan, hal ini masih dapat diandalkan. Lagi pula, jika Anda bisa bertahan hidup, itu sama dengan bertarung berdampingan dengan leluhur Anda. Di masa depan, status dan perlakuan Anda mungkin akan meningkat pesat. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mencapai prestasi ini. Siap. Di belakangnya, semua orang merespons secara serempak, dengan momentum seperti pelangi. Unggul. Dengan sekejap, Hei Feng melompat ke lautan darah terlebih dahulu, lalu semua orang di belakangnya juga melompat satu persatu. Pemandangannya sama spektakulernya dengan pangsit yang tak terhitung jumlahnya yang bergemuruh. Hampir segera setelah orang-orang ini memasuki lautan darah, sistem pertahanan otomatis seluruh lautan darah merespons secara instan. Banyak monster yang bangkit langsung dari lautan darah, lalu langsung menyerang semua orang di Akademi Sastra. Tiba-tiba lautan darah yang tadinya cukup hidup menjadi semakin hidup. Ada banyak orang dan monster di dalam, menjungkir-balikkan mereka dan bertarung dengan kejam. Seluruh lautan darah menjadi semakin gila untuk sementara waktu. Ini bantuannya. Dalam dua bayangan hitam, suara monster itu tertawa menghina. Suaranya sangat keras, namun karena alasan khusus, orang lain di lautan darah tidak dapat mendengarnya. Ini hanya bisa didengar oleh dua monster tua dengan level yang sama. Suara lelaki tua itu tidak membantah. Apa, kamu tidak senang? Monster itu mengejek lagi. Masih tidak ada suara. Hahaha. Monster itu tidak bisa menahan tawa. Hampir 10.000 ahli tiba-tiba datang membantu dari lautan darah. Dari segi faktual memang hal itu baik, namun dari sudut pandang tertentu mungkin bukan hal yang baik. Monster mengetahui hal ini, begitu pula Blood Demon. Lihat betapa bahagianya kamu.
Ayah mertua mendengus dingin, ini mungkin bukan hal yang buruk, tunggu dan lihat saja. Bab 5556, belum tentu bagus. Saat ayah mertua mendengus dingin, detik berikutnya, sosok ayah mertua tiba-tiba muncul. Bayangan hitam itu bergerak dengan sangat ganas. Namun, bayangan hitam monster itu tidak panik sama sekali, dan hanya melawan dengan tenang. Tiba-tiba, kedua bayangan hitam itu kembali menyerang satu sama lain, menyebabkan ledakan. Namun dibandingkan sebelumnya, monster tersebut kini jelas lebih unggul, karena dia tahu betul bahwa dia memiliki keunggulan tertentu saat ini. Dengan kata lain, orang yang tidak yakin pada dirinya sendiri bukanlah dirinya sendiri sekarang, melainkan orang lain. Alasannya sangat sederhana. Kelompok orang-orang dari tokoh terkenal ini turun ke Laut Darah untuk membantu. Seperti disebutkan sebelumnya, mereka sepertinya benar-benar membantu leluhur di Laut Darah. Namun nyatanya, hal itu mungkin tidak dapat membantunya. Mengapa? Secara teoritis, jika Anda memiliki seorang penolong, meskipun Anda mempunyai sedikit bantuan, Anda tetaplah seorang penolong. Memiliki seorang penolong lebih baik daripada tidak memilikinya. Ini adalah fakta yang sangat kuat. Namun, itu masih bersifat teoritis. Jangan lupa, nenek moyang hidup di Lautan Darah, dengan kata lain kekuatan di Lautan Darah erat kaitannya dengan dirinya. Sekarang, apa artinya orang-orang ini terjun ke Lautan Darah? Artinya mereka semua akan memicu formasi pertahanan Laut Darah, jadi apa yang akan terjadi dengan formasi pertahanan? Seperti yang kita ketahui bersama, formasi pertahanan akan secara acak memunculkan banyak monster untuk memblokirnya. Namun betapapun acaknya, ada fakta yang tidak dapat diubah bahwa benda-benda ini selalu berasal dari Laut Darah. Dengan kata lain, ketika orang-orang ini turun, mereka tidak hanya gagal membantu nenek moyang Laut Darah, tetapi juga karena mereka kedatangannya memaksa Suehai mengalokasikan banyak kekuatan untuk membangun formasi pertahanannya sendiri dan melahirkan banyak monster. Oleh karena itu, sebelum kelompok orang ini dapat sepenuhnya menyingkirkan formasi pertahanan, kelompok orang ini merupakan beban yang berat. Kalau begitu, apa yang membuat monster itu panik? Pokoknya, meski mereka berimbang, dia tetap mempertahankan kekuatan aslinya, tapi lawannya, hei. Dia berinisiatif untuk menjadi lebih lemah. Tentu saja, periode pelemahan ini tidak akan berlangsung lama. Saat orang-orang itu menerobos formasi pertahanan Laut Darah akan dipatahkan, dan secara alami, kekuatan perlahan akan kembali ke Laut Darah. Tentu saja, bantuan dari orang-orang ini juga akan memberinya sedikit bantuan. Sebagai hasilnya, dia akan sepenuhnya melawan tren dan perlahan-lahan beralih dari tekanan yang lemah ke tekanan yang naik. Nenek moyang berada pada saat kritis ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak cemas? Dan dalam pertarungan antar master, masalah mentalitas ini sangatlah penting. Karena bagi mereka, situasi apapun di antara mereka berdua, meski senyuman membuat orang mengabaikannya, sebenarnya adalah hal terpenting yang bisa mengubah situasi pertarungan mereka. Hal ini terjadi antara master dan master, kekuatan mereka hampir sama, dalam banyak kasus, detail yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Benar saja, dengan perbedaan mentalitas seperti itu, pertahanan pihak leluhur berangsur-angsur menjadi sedikit lebih ketat, sementara di sisi lain, pihak monster menjadi semakin kuat saat ini, dan tanpa disadari, ia mulai menempati area tertentu. Keuntungan. Dan di Lautan Darah, pria berdarah itu juga mengalami transformasi. Epidermis jelek di permukaannya, entah karena erosi Lautan Darah atau berlalunya waktu, telah terkelupas seluruhnya dan diganti dengan warna emas baru. Tadi sudah tidak ada kerutan lagi, menjadi halus dan licin, dari kejauhan tampak seperti kulit bayi. Hanya saja bayi ini merupakan bayi emas. Di dalam tubuh manusia berdarah kecil emas ini, meridian dan pembuluh darah yang sebelumnya berwarna merah darah mulai perlahan mengeras, dan dalam waktu sesingkat mungkin, cahaya bintang emas mulai muncul di permukaan. Dan dengan adanya lampu ini, meridian dan pembuluh darah ini tiba-tiba tampak menjadi lebih kuat. Ledakan. Sesosok tubuh bertubuh besar tiba-tiba mundur beberapa langkah, di saat yang sama, ombak di belakangnya langsung terangkat setinggi puluhan meter. Namun bayangan gelap monster itu masih berdiri di sana. Jelas tidak ada kejutan dalam duel sementara tersebut. Monster yang memiliki keunggulan absolut dalam pikirannya membuat satu gerakan dan langsung memaksa lawan mundur dengan satu telapak tangan.
Unta kurus selalu lebih besar dari kuda. Meskipun aku sudah tua, aku bukanlah orang sepertimu yang bisa berpura-pura berada di hadapanku. Dengan satu pukulan yang berhasil, monster dominan itu juga mendapatkan kembali kesombongan dinginnya. Dia memang memiliki kualifikasi ini. Bab 5557, Pembalikan tak terbatas. Saya tahu Anda mampu, tetapi Anda hanya memiliki sedikit keuntungan sementara saya berada dalam beberapa situasi. Adapun untuk memamerkan kekuatan Anda di depan saya. Suara ayah mertua itu penuh dengan ketidakpuasan. Kamu tidak bisa berbangga lama-lama. Setelah kelompok orang ini benar-benar berakhir, aku tidak hanya akan termakan, tapi aku juga akan memiliki pembantu yang bisa membantuku mengambil nyawamu kapan saja. Benarkah? Monster itu mencibir. Bukan begitu. Suara ayah mertua itu sama sekali tidak takut. Meski sampai batas tertentu hal ini memang memiliki dampak tertentu, namun dampak tersebut bukanlah akhir dunia baginya. Selama dia bisa bertahan dalam periode waktu ini dengan kuat, maka baginya, seluruh dunia akan menjadi miliknya sepenuhnya, dan keuntungan akan sepenuhnya ada di pihaknya. Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu, tapi jika kamu mengikuti saranku, kamu mungkin tidak bisa bertahan sampai saat itu. Terlebih lagi, meskipun kamu bisa bertahan sampai saat itu, apa yang bisa kamu lakukan? Menurutmu bahwa para pengacau ini bisa membantumu? Bisakah kamu benar-benar membalikkan keadaan? Kata monster itu dengan nada menghina. Ayah mertua ingin membalas, tetapi segera dia mengerti maksudnya dan tersenyum dingin. Aku berkata, kamu orang tua, mengapa kamu begitu keras kepala denganku? Ternyata kamu masih memiliki ide ini. Jelas sekali monster itu juga sedang menunggu bantuan. Namun, pembantu yang diinginkannya jelas bukan bawahannya. Ia sedang menunggu Han Sanqian terlahir kembali. Han Sanqian dilindungi oleh tubuh emas, jadi meski di lautan darah, dia masih bisa menonjol dari keramaian dan bersikap tidak bermoral. Sekalipun dia hampir tidak bertubuh karena tekanan lautan darah, dia dapat dengan cepat merespon tekanan ini karena keberadaan tubuh emasnya. Pada saat yang sama, orang ini juga dapat menarik lautan darah ke arah yang berlawanan setelah menggunakan tekanan ini. Kekuatan di dalam membantunya membentuk kembali tubuhnya. Inilah keistimewaan anak ini, dan sungguh membuat para leluhur merasa untuk pertama kalinya bahwa di zaman ini masih ada manusia yang bisa sekuat itu. Namun, dia memiliki Han Sanqian yang kuat, dan dia juga akan memiliki sejumlah besar manusia kecil. Dengan kekuatan kedua belah pihak yang saling melawan, tidak pasti siapa yang akan menang. Tentu saja, jika dia harus mempunyai jawaban, dia pasti akan memilih jawabannya sendiri. Tidak ada alasan lain. Jika Han Sanqian cukup kuat untuk membunuh bawahan ini, maka Han Sanqian tidak akan berakhir di sini di ujung jalan. Karena itu, dia cukup percaya diri. Membunuh. Dua bayangan hitam menyerang lagi. Di saat yang hampir bersamaan, Blackwing dan kelompoknya juga terjebak dalam pertarungan dengan monster pertahanan dalam barisan pertahanan. Pertempuran terjadi di mana-mana di lautan darah, dan ledakan terjadi di mana-mana. Anda tidak bisa membedakan siapa yang dibunuh oleh monster itu dan siapa yang dibunuh setelah dua bayangan hitam itu. Singkatnya, ada banyak korban jiwa dan pertempuran sengit di sini. 11 kilometer di luar, pertemuan itu juga berlangsung sengit. Saat pihak Cimeng menerobos dari belakang, utusan kulit putih harus menyesuaikan strateginya untuk sementara dan memilih untuk mengecilkan pasukannya lagi saat ini. Namun, serangan telah dimulai, dan utusan berbaju putih tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur, jadi dia hanya bisa menundukkan kepala, dan setelah mengatur ulang tim, dia melancarkan serangan terhadap Cimeng. Dalam penyerangan ini, utusan kulit putih langsung mengubah strateginya. Tim langsung dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu pasukan depan, tengah, dan belakang, jarak antar pasukan kurang dari 2 meter, dan jarak horizontal antar tiap orang tidak lebih dari 1 meter. Dengan cara ini, meskipun tim terpaksa memotong lapisan lain, penyebaran prajurit individu tidak akan membuat setiap lapisan dan barisan prajurit terlihat terlalu sedikit. Kali ini, dia memutuskan untuk membunuh Cimeng dan yang lainnya. Ada 3 lapisan orang. Bahkan jika Cimeng mencoba metode ini sekarang,
Tidak peduli seberapa dalam dia mengiring selusin atau 20 orang untuk bersembunyi, selama mereka berani bangkit, mereka tidak akan bisa lepas dari perlawanan yang cepat. Dari tim utusan khusus, sepertinya pihak lain akan membunuh kita kali ini, kata bawahan di sebelahnya dengan lembut. Cimeng tahu bahwa kesabaran pihak lain pasti akan habis, tetapi pihak lain dengan cepat mengambil pelajaran dari beberapa kegagalan, dan ini sebenarnya berarti bahwa peluangnya untuk mencuri ayam semakin berkurang. Kita tidak bisa menundanya, kata Cimeng. Dia tahu betul bahwa ini hampir mencapai batasnya. Bab 5558 mundur. Ini juga waktunya bersiap untuk serangan balik dan mundur. Cimeng tahu bahwa batas akhir telah tercapai. Jika dia punya ide untuk mencoba menyeret orang lain ke bawah, tidak akan ada tempat untuk melarikan diri bagi mereka. Ketika saatnya tiba, mereka tidak hanya ingin tinggal di sini sendirian, tetapi mereka bahkan ingin keluar hidup-hidup sendirian. Saya khawatir itu hanya fantasi. Semakin sering mereka bertarung, rutinitas masing-masing akan semakin jelas, dan semakin sedikit kartu yang bisa mereka mainkan. Yang tersisa hanyalah konfrontasi langsung antar kekuatan. Ini adalah suatu kerugian. Ya, utusan khusus, kami telah bertahan selama hampir lebih dari 1 jam, dan itu layak untuk Han Sanqian, kata bawahan itu. Cimeng mengangguk, beri perintah, semua orang berkumpul, dan jika sudah hampir waktunya, kita segera keluar. Dengan melakukan cas sekarang, kamu bisa membuat lawan lengah, karena lawan sekarang fokus untuk menghancurkan mereka, dan musuh sudah terbiasa menggunakan taktik dan trik, jadi fokus pertahanannya haruslah ini. Pada saat ini, mereka tiba-tiba bergegas keluar, dan pihak lain tentu saja tidak menduganya. Jadi, ini akan menjadi plot aneh lainnya. Tapi Cimeng juga tahu betul bahwa hanya ada satu kesempatan, dia akan berhasil atau gagal dan mati di sini. Tidak mungkin pihak lain memberinya kesempatan kedua. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan, lalu terserah padamu, Han Sanqian. Cimeng tahu bahwa ini adalah kekuatan terakhirnya. Dalam sekejap, bawahannya telah mengumpulkan semua bawahannya dan bersiap untuk serangan terakhir. Semuanya, tolong tetap semangat. Kita hanya punya satu kesempatan ini. Jika kita menang, kita semua aman. Jika kalah, kita semua akan mati di sini. Ya. Setelah memerintahkan tim, Cimeng tidak melakukan gerakan ekstra apapun di saat berikutnya. Dia melihat lawan semakin dekat dengannya. Dia melambaikan tangannya di tempat dan memimpin sekelompok orang untuk bertarung. Harus dikatakan bahwa utusan khusus berbaju putih ini memang sangat pintar dan pandai menemukan dan menangkap segala sesuatu yang terjadi di medan perang, namun di sisi lain, ia kurang pintar. Karena apakah dia menghadapi Han Sanqian atau Cimeng, dia selalu dalam keadaan pasif. Jika Anda pasif, Anda akan dikalahkan dan tentu saja Anda akan menderita kerugian. Oleh karena itu, jika itu adalah Han Sanqian, dia akan sangat tidak puas dengan bawahan seperti itu. Mereka biasanya terlihat tak terkalahkan dan sangat pintar, tetapi kenyataannya operasi mereka selalu terlalu lambat. Dengan kata lain, ini sebenarnya berarti utusan khusus berkulit putih tidak memiliki otonomi tertentu, atau kemampuannya menciptakan situasi pertempuran saja tidak cukup. Tentu saja hal ini mungkin ada hubungannya dengan karakternya, tapi mungkin juga ada hubungannya dengan lingkungannya. Di suatu tempat seperti toko terkenal, tempat yang besar dan sistem yang besar, tentu saja terdapat banyak kelebihan, namun ada juga kekurangannya. Artinya, masyarakat di sini sangat mengikuti aturan dan mempertimbangkan untuk tidak melakukan kesalahan dalam melakukan sesuatu, sehingga kurang memiliki jiwa petualang untuk berani berjuang dan berjuang. Tentu saja, mereka berbakat dalam melakukan sesuatu untuk menstabilkan negara, tetapi di masa sulit dan perang, mereka tampaknya biasa-biasa saja. Saat Cimeng menyerang, tim level ketiga sepertinya sudah bersiap dengan baik, namun nyatanya mereka tidak menyangka lawan akan langsung mencoba kabur. Lagi pula, setelah bertarung sekian lama, lawan sudah berjalan-jalan seperti anjing. Mereka juga sudah terbiasa dengan gaya bermain lawan dan melakukan penyesuaian sesuai gaya bermain tersebut. Namun faktanya ketika lawan tiba-tiba berubah, mereka merenung tapi datanglah. Seluruh tim langsung bubar,
Namun Chi Mengbu yang telah bersiap dan memiliki tujuan yang jelas, berhasil menerobos dengan mudah dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Chi Mengbu telah membuat lubang di bawah pengepungan 3 lapis dan melarikan diri jauh-jauh. Ini. Utusan khusus berbaju putih itu tercengang. Dia memikirkan 10.000 kemungkinan bagaimana musuh akan merespon, tapi dia tidak pernah mengira lawan akan bertarung, dan tiba-tiba dia kabur. Dia seperti ini, begitu pula bawahannya, mereka hanya saling memperhatikan berlari puluhan meter, lalu tiba-tiba dia terbangun. Utusan, mereka. Mereka melarikan diri. Utusan khusus itu tiba-tiba tersadar, ya, pihak lain melarikan diri. Bab 5559 pemiliknya mati rasa. Dia benar-benar lumpuh di tempat, pihak lain. Ini sangat tidak sopan. Berasal dari keluarga kaya seperti dia, gaya bermainnya sangat disiplin, namun Chi Meng lahir di kelas akar rumput. Saat belajar dari Lu Ruoxin, dia sering mengamati gaya bermain Han San Qian, sehingga sistemnya tidak berfungsi. Aturan dan peraturan, cara bertarung sesuai keuntungan diri sendiri, dan cara berjudi sesuai kepentingan sendiri. Mengejar, utusan khusus. Tanya bawahan itu. Mengejar. Walaupun sepertinya musuh telah diusir, tidak ada satupun musuh di antara penonton yang dimusnahkan. Ini benar-benar penghinaan yang berbeda. Oleh karena itu, dia harus mengejarnya dan mengeluarkan nafas jahat yang dahsyat. Mengejar. Setelah bawahan memberi perintah, yang lain tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian dan segera mengejarnya. Di tempat aslinya, hanya utusan berpakaian putih dan selusin penjaga yang dibiarkan berantakan tertiup angin. Di saat yang hampir bersamaan, masyarakat desa juga menyerbu. Utusan khusus, pemilik desa mendesak Anda untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin dan kemudian kembali ke desa. Mendengar ini, utusan khusus berbaju putih mengerutkan kening, apakah terjadi sesuatu di desa? Apakah Han San Qian keluar? Dia hanya membawa beberapa ribu pasukan. Dengan jumlah orang sebanyak itu, seharusnya pemilik desa tidak mendesaknya untuk pulang. Alasan dia melakukan ini pasti karena ada keadaan darurat di desa. Han San Qian tidak keluar, tapi sesuatu yang besar terjadi di lautan darah. Nenek moyang muncul di lautan darah. Saat ini, semua master di toko terkenal telah bergegas. Pemilik desa berharap kamu juga bisa membawa beberapa orang ke sini. Pertama, jika ada masalah di lautan darah, kamu bisa membantu mengatasinya. Kedua, kamu juga punya banyak orang baik. Untuk mendukung, Anda dapat meringankan lebih banyak masalah. Tekanan. Setelah mendengar kata-kata ini, utusan berbaju putih mengetahui betul keseriusan masalah ini. Sial, aku benar-benar tidak ingin membiarkan orang-orang berbaju hitam ini melarikan diri seperti ini. Setelah suara tertekan, utusan khusus berbaju putih memanggil penjaga di sebelahnya, biarkan pasukan segera menghentikan pengejaran dan datang kembali. Ya. Selain itu, kalian semua akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan hanya mengirimkan 1.000 elit untuk segera mengikutiku kembali ke desa. Ya. Meskipun tempat ini untuk sementara kita rebut, kita tidak boleh kehilangan posisi di sini. Setelah mengatur semuanya, utusan khusus berbaju putih dengan cepat menunggu bawahannya kembali, memilih sekitar 1.000 master di antara mereka, dan bergegas menuju toko terkenal. Utusan khusus, rombongan orang yang mengejar kita tiba-tiba berhenti mengejar. Apalagi kini komandan rombongan lain sedang memimpin rombongan menuju toko terkenal itu. Sepertinya sesuatu yang besar terjadi di toko terkenal itu. Di sini, setelah Chi Meng dan yang lainnya dikejar dalam jarak dekat, mereka dengan cepat menemukan situasi yang berbeda. Chi Meng segera berhenti. Jelas sekali bahwa menghadapi situasi seperti itu, dia dapat memahami apa yang dilakukan pihak lain hampir seketika. Namun, apa yang bisa terjadi pada toko terkenal? Setelah memikirkannya, hanya ada satu Han San Qian yang tersisa. Utusan khusus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus mundur. Mundur. Chi Meng tersenyum lembut, mengapa mundur? Karena situasi di toko terkenal tiba-tiba menjadi sangat mendesak, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Han San Qian mungkin punya motif, dan ini juga menunjukkan bahwa penundaannya efektif. Kalau dulu kita harus mundur, itu karena kita tidak punya pilihan selain mundur, tapi sekarang berbeda, komandan lawan sudah mundur, begitu pula elitnya. Jadi apa yang tersisa?
Itu hanya sampah. Meski ada banyak orang, namun pada analisa akhir, bagi orang setingkat Cimeng, mereka hanyalah sekumpulan sampah, lalu apa gunanya? Mereka hanyalah jiwa-jiwa mati yang dibunuh oleh pedang mereka sendiri. Utusan khusus, apa maksudmu? Bawahannya juga segera memahami pikiran Cimeng. Cimeng tidak bisa menahan senyum lembut, apa yang kamu lakukan? Ini adalah pawai dan perang. Satu-satunya hal yang ingin kamu lakukan adalah terkejut dan tidak tahu malu. Mereka mengejar kita untuk melarikan diri. Jika mereka pergi, kita akan mengejar mereka. Semua orang di sini, bunuh mereka kembali. Ya. Segera, gelombang orang-orang, tak tahu malu, Cimeng dengan cepat kembali untuk membunuh. Bab 5560, kekacauan menjadi sepanci bubur. Dengan kembalinya senapan Cimengbu dan teriakan pembunuhan yang tiba-tiba dari sekelompok orang, orang-orang yang berjaga tiba-tiba menjadi sedikit panik. Jumlah orang di seberang tidak terlalu banyak, tapi masalahnya mereka pernah bertarung satu sama lain sebelumnya, dan orang-orang yang menjaga di sini masih diajak main-main meski sudah terorganisir dengan rapi. Jadi, bisa dibayangkan tekanan di hati saya. Bawahannya tidak memiliki utusan khusus berbaju putih di sampingnya saat ini, jadi dia merasa agak tidak yakin untuk sementara waktu. Sial, aku sudah tahu kalau cucu-cucu ini mungkin akan kembali, tapi aku tidak menyangka, beraninya mereka melakukannya. Dia mengumpat dengan sedih, dan detik berikutnya, bawahannya masih bersorak, semua orang mematuhi perintah. Ya. Semua orang merespons, suara mereka sekeras ombak. Saat musuh datang, jika kita bisa mengalahkan mereka sekali, kita bisa mengalahkan mereka lagi dan lagi. Apakah kamu percaya diri? Ya. Meskipun penonton menjawab, sangat jelas terlihat bahwa suara-suara tersebut tidak seragam. Saya bertanya lagi, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Memiliki. Kali ini, penonton akhirnya bisa bersuara. Oke, kalau begitu ayo kita lawan mereka sampai akhir. Bunuh. Membunuh. Didorong oleh bawahannya, sekelompok tentara akhirnya bersorak, dan di detik berikutnya mereka bertempur sekuat tenaga menuju Departemen Cimeng. Mereka memang bisa mengambil sikap bertahan, namun bawahan yang sudah beberapa kali pasif tak mau mengulangi kesalahan yang sama, kali ini ia akan berinisiatif melawan dan mengubah cara bertarung di medan pertempuran ini. Mungkin, dengan adanya perubahan, akan ada hasil yang berbeda. Kedua gelombang manusia dan kuda itu semakin dekat, dan mereka akan saling menyerbu. Selain Cimeng, bawahannya sedikit bingung saat ini. Utusan khusus, orang-orang ini datang langsung untuk membunuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun pembunuhannya adalah karabin dan serangan balik, bagaimanapun juga, ini didasarkan pada kepanikan lawan. Tetapi sekarang, lawan tidak hanya tidak melakukannya, tetapi dengan cepat berkumpul untuk melawan serangan balik mereka. Jika kedua belah pihak terus seperti ini, pasti akan menjadi konfrontasi langsung, tapi ini sedikit tidak nyaman bagi Cimeng. Karena mereka tidak bisa meninggalkan siapapun di tempat seperti ini. Apakah kamu ingin segera bubar? Tanya bawahan itu. Cimeng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Meskipun komandan lawan jelas-jelas telah mundur, dari sudut pandang ini masih layak untuk menggunakan metode lama. Lagi pula, jika komandan berganti, banyak taktik yang secara teori akan berbeda. Namun, bagi Cimeng, hal ini tidak bisa dipertimbangkan. Memang benar komandan partai lain telah pergi, tetapi orang-orang yang tetap tinggal juga harus menjadi orang kepercayaan dekat, sama seperti kamu dan aku. Aku pergi dan kamu sudah bersamaku begitu lama. Akankah gaya permainan dan idemu terlalu berbeda dengan milikku? Bedanya. Jangan pernah meremehkan kecerdasan orang-orang Anda, karena setiap orang mempunyai sisi uniknya masing-masing. Atau dengan kata lain, orang yang sangat berkuasa benar-benar keluar dari bawah selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dalam hal ini, Cimeng berpendapat bahwa segala sesuatunya perlu diperhatikan lebih jelas. Musuh mungkin sudah bersiap untuk metode sebelumnya. Dilihat dari sikap serangan balik musuh, mereka tidak ingin kita terus terlibat dengan mereka. Cimeng berkata, pihak lain tidak lagi memiliki komandan, dan mereka sudah juga khawatir hal ini akan terjadi lagi. Itu situasinya, kan? Ya. Para elit telah pergi, dan satu-satunya komandan juga tidak ada di sini.
Jika kita tidak dapat melindungi musuh, mereka akan mempertaruhkan nyawa melawan kita hanya untuk mempertahankan posisi mereka. Pendapat saya adalah jika mereka ingin mempertaruhkan nyawa, kami harus memberitahu mereka untuk tidak mempertaruhkan nyawa bersama kami. Anda tidak mampu menanggungnya. Utusan khusus itu maksudnya. Cimeng tersenyum dingin, ketika Anda dipukuli oleh sekelompok orang, apa cara terbaik untuk menghindari pemukulan oleh sekelompok orang ini? Bukan dengan mengelak atau memikirkan cara melawan, tetapi menjadi lebih putus asa daripada mereka. Hanya jika Anda menyerang satu atau dua target dengan putus asa, orang lain akan terkejut dengan tindakan Anda. Tentu saja, setiap orang yang mencoba mengambil tindakan juga akan mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan. Jadi, mereka ingin mempertaruhkan nyawa mereka, tapi kami lebih putus asa dibandingkan mereka. Mendengar teori ini, bawahannya awalnya terkejut, namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka tiba-tiba merasa bahwa itu masuk akal. Utusan khusus, Anda benar-benar abdi Tuhan. Aku bukan dewa. Aku mempelajari metode ini dari seorang pria. Wei Hao. Han Sanqian.